bagaimana sebenarnya biasanya saya bermakeup sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Umul Fitriati dalam Room of Solution. Di sini curhatmu menemukan jawabannya. Alhamdulillah teman-teman, setelah kemarin saya nge-share video pertama saya yang berjudul Fenomena Lockdown Skin, banyak teman-teman yang berespon positif. Dan selain positif juga ada teman-teman yang ngasih beban kepada saya. Karena beberapa dari teman-teman, berapa sih? Ya banyak sih. Banyak dari teman-teman yang penasaran bagaimana sih sebenarnya tutorial makeup saya pada video tersebut. Ada yang belum tahu bagaimana penampakannya, boleh disaksikan lagi videonya, nanti link saya taruh di atas. Dan jika memang kamu penasaran bagaimana tutorial makeupnya, jangan skip video ini, saksikan terus sampai akhir. Dan jika kamu suka, share ke semua media sosial yang kamu punya. Baik teman-teman, langsung saja let's move to the video. Oke teman-teman, base dari semua make up yang saya gunakan, saya tetap menggunakan serum. Nah, serum yang saya gunakan di sini adalah serum facial serum dari BR. Ya, ini yang saya gunakan teman-teman. Jadi sebelum menggunakan make up, saya tetap menggunakan serum sehari-harinya. Ya, ini serum kita gunakan sedikit saja dan dioleskan merata ke seluruh kulit wajah. Oke. Lalu selanjutnya kita ke foundation. Ini foundation yang saya gunakan ini masih dari produknya BR, itu yang Fine and Fairness Cream. Ini dipakai dikit aja teman-teman, tapi sudah bagus banget. Itu coveragenya sudah lumayan banget, sudah bisa nutup bekas-bekas jerawat atau mungkin ada yang mau ditutupin di wajahnya, itu udah bisa ketutup. Nah, saya mengaplikasikannya dengan menggunakan beauty blender. Beauty blender yang saya gunakan adalah beauty blender dari YOU. Ini saya suka banget sama beauty blender yang ini. Setelah foundation, bagian berikutnya adalah mengaplikasikan kontur. Ini kontur dalam ya teman-teman. Saya menggunakan kontur dalam dari Silkygirl yang Photoshop nomor 2 natural medium. Ini kontur bertujuan untuk mengkoreksi bagian-bagian wajah kita yang mungkin perlu dikoreksi bentukannya. Misalnya kayak saya nih, yang paling penting dikoreksi adalah bentukan hidung. Karena dulu mungkin ya teman-teman, waktu pembagian hidung saya berdiri paling belakang, jadi dapatnya dikit. Kemudian selain hidung juga diaplikasikannya di tulang pipi dan rahang biar kelihatan lebih tirus begitu. Kemudian untuk meratakan kontur tadi masih saya menggunakan beauty blender yang sama, yaitu beauty blender dari YOU, karena menurut saya lebih praktis aja sih kalau menggunakan beauty blender yang sama, nggak ganti-ganti kuas atau ganti-ganti lagi beauty blendernya. Alasan aja sih, padahal mungkin karena males kali ya. Diratakan sampai nggak terlihat lagi garisnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya menggunakan Crystal Loose Powder, loose setting powder dari YOU. Ini fungsinya untuk ngeset tadi foundation ya, biar nggak pecah dan kemudian biar bisa tetap nyatu, terutama di bagian-bagian di bawah mata atau di garis-garis bagian-bagian yang rentan sekali untuk pecah karena bergaris, seperti misalnya di garis senyum atau di bawah mata. Jadi penting banget ini, ya, jangan sampai di skip ya teman-teman untuk menyeting foundation yang sudah kita gunakan dengan menggunakan loose powder ya. Saya di sini menggunakan loose powder dari YOU. Oke. Selanjutnya bagian yang paling ditunggu-tunggu yaitu alis ya. Pertama saya akan menggunakan pensil alis dulu. Pensil alis di sini sebaiknya pensil alisnya diraut dengan tajam dulu ya teman-teman ya. Tujuannya adalah pensil alis ini untuk menggambar bingkai alisnya. Jadi bingkai alisnya digambar dulu dengan menggunakan pensil alis, bukan untuk mengisi, hanya menggambar bingkainya saja. Dan sebaiknya bentuk alis itu adalah mengikuti bentuk alis yang asli ya. Kemudian digambarnya mulai dari bagian yang paling tebal dari alis kita. Begitu pula untuk keduanya sama seperti itu.
Jangan khawatir mungkin ada bagian yang kecoret atau belum rapi atau belum simetris antara kiri dan kanan, karena nanti kita akan merapikan dengan menggunakan kuas dan concealer. Seperti itu teman-teman. Setelah selesai menggambar bingkai yang diisi hanya bagian ujungnya saja, ujung yang paling kecil, baru kemudian kita menggunakan sikat alis. Ya, sikat alis ini kita gunakan untuk meratakan isinya, ya, sikat ya, ditarik keluar sehingga warnanya tadi jadi merata, jadi tidak terlalu tebal warnanya, ya. Kemudian setelah selesai itu baru kemudian kita merapikannya dengan menggunakan kuas, ya. Kuasnya bentuknya pipih dan lurus, ya. Lurus atau miring ujungnya biasanya, tetapi dia pipih. Kuasnya itu kuas khusus alis. Kemudian kita bisa menggunakan concealer atau bisa juga menggunakan foundation yang tadi. Tujuannya adalah untuk merapikan bentukan alis kita, ya, apakah itu merapikan bagian bawah atau bagian atasnya, sehingga bentuk alis kita yang tadinya mungkin ada ketika disikat itu ada yang keluar dari arenanya, ada yang keluar dari pola yang sudah kita bentuk sebelumnya, itu bisa dirapikan dengan menggunakan, ditutupi dengan menggunakan concealer atau foundation yang tadi kita menggunakan kuas ini tadi. Oke, ya seperti ini alisnya sudah sempurna, ya. Nanti kita sambil jalan sambil disempurnakan ketika di finishingnya, seperti itu. Selanjutnya kita ke eyeshadow. Saya menggunakan eyeshadow dari Makeover, ya, yang seri Dolly Crush. Seri Dolly Crush ini ada warna pinknya, ada warna ungunya, dan ada warna hitam. Nah, pink saya gunakan ke seluruh kelopak mata, ya. Kemudian warna hitam saya gunakan di pojok-pojok ujung bagian mata. Kemudian saya menggunakan blending brush untuk meratakannya atau mengaplikasikannya, juga saya menggunakan blending brush, kemudian diratakan, di blend sehingga dua warna tadi yang saya gunakan tidak ada lagi batasannya, jadi kelihatan membaur, kelihatan menyatu, jadi lebih kelihatan alami gitu warna kelopak matanya. Oke, berikutnya kita ke eyeliner. Banyak sekali yang tanya kepada saya gimana cara mengaplikasikan eyeliner, dan eyeliner apa yang saya gunakan. Nah, saya menggunakan eyeliner dari YOU teman-teman yang spidol, dan ini eyeliner yang paling gampang diaplikasikan menurut saya buat yang masih belajar bikin eyeliner. Dan saya suka banget eyeliner itu adalah wing eyeliner. Caranya biasanya saya adalah dari ujung mata bagian dalam itu sampai di tengah. Setelah di tengah saya berhenti, kemudian saya ngambilnya dari ujung bagian yang paling luar, dibawa ke tengah juga. Jadi saya nggak nyambungin dari ujung tengah, ujung dalam langsung ke luar, enggak. Tapi biasanya ketemu di tengah nantinya kalau saya mau bikin wing eyeliner seperti itu. Nah, next kemudian karena mata saya aslinya kecil, nah saya mau bikin tampakan mata itu menjadi lebih besar. Saya menggunakan eyeliner untuk bawah mata itu yang putih. Itu di sini saya menggunakan Silky Girl yang Big Eyes, ya. Yang Big Eyes itu putihnya saya gunakan di waterline bagian bawah, itu di waterline-nya saya gunakan yang putih. Dari ujung ke ujung semuanya saya gunakan yang putih dan agak tebal. Tujuannya kalau seperti ini adalah untuk membuat mata itu menjadi terlihat lebih lebar, lebih besar, terutama buat yang matanya mata-mata kecil mungkin seperti saya, seperti itu. Setelah eyeliner bawah, kemudian sekarang saya menggunakan maskara, dan maskara saya ini maskara kesayangan saya banget. Ini maskara dari Oriflame yang waterproof. Ini saya pakai maskara ini dari zamannya masih belajar pakai maskara sampai sekarang masih tetap maskara ini pilihan saya. Nah, saya pakainya terutama di bulu mata bagian bawah karena kebetulan bulu mata bagian atas sudah menggunakan bulu mata palsu. Nah, kemudian setelah maskara, kembali lagi nih karena bentuk ini bagian yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan kalau buat saya itu yaitu kontur luar. Ya, saya menggunakan kontur Miss You Alter Ego yang rose paletnya, ya, yang rose paletnya saya menggunakan itu di tulang hidung, ya, terutama di hidung saya kontur. Baru kemudian bagian tengahnya untuk tulang hidungnya itu saya menggunakan bagian yang tengah. Bagian yang tengah itu yang seperti bedak putih itu saya gunakan di seluruh tulang hidup. Baru kemudian untuk yang highlighternya yang agak glitter gitu saya gunakannya hanya di ujung cuping hidung saja dan di
tulang tengah hidung. Jadi nggak seluruh tulang hidung saya gunakan yang highlighter. Nah, selanjutnya kita ke blush on. Saya menggunakan blush on dari Martinez yang nomor 03. Ini warnanya ada semu-semu orange, semu-semu pink gitu. Wah, jadi saya aplikasikan di atas tulang pipi dan juga sedikit di dagu. Tujuannya biar wajah itu kelihatan lebih fresh gitu ya, lebih segar, karena warnanya juga nggak terlalu kenceng gitu warnanya. Kemudian setelah selesai blush on, saya mengaplikasikan bedak padat yang saya gunakan adalah 3-way kick dari BRL, itu yang nomor 01 yang net nude. Nah, ini enak banget nih bedaknya teman-teman, karena terutama kalau kita pakai buat touch up itu dikit aja tuh udah ngeset lagi wajah kita tuh jadi kayak seger lagi gitu. Nih yang bedak dari 3-way kick dari BRL. Ini awet banget soalnya dipakai dikit-dikit aja udah nutup semuanya. Selanjutnya lipstick. Bagian yang penting nih lipstick nih. Nah, lipstick saya gunakan di sini adalah Velvet Matte Lip Mousse dari Wardah. Ini di sini saya menggunakan dua warna karena nanti saya ombre, itu ada warna 01 dan warna yang seri 07, nomor 07. Ini yang nude-nya saya aplikasikan di seluruh bibir, baru kemudian saya ombre dengan menggunakan yang 07, itu hanya di tengah bibir saja, kemudian bibirnya dikatup-katupin aja. Ya, untuk ngeratainnya saya sih biasanya dikatup-katupin aja. Kadang ada juga yang memilih dengan menggunakan jari biasanya untuk ngeratainnya. Untuk ngeratain supaya nggak terlalu tegas garis antara bagian yang warna dengan bagian yang nude tadi. Nah, teman-teman, seperti ini. Oke, teman-teman. Ini dia penampakannya tutorial makeup yang menurut saya sih simple banget dan semua bisa ngikutin. Ya, bisa juga digunakan buat sehari-harinya, teman-teman. Gimana teman-teman? Kalau suka jangan lupa like dan baik teman-teman, itu tadi tutorial makeup yang saya gunakan pada penampakan saya di video sebelumnya, Fenomena Lockdown Skin. Mudah-mudahan teman-teman berkenan. Jika suka, like video ini, komen dan share ke semua media sosial yang teman-teman punya. Jika memang ada yang kurang berkenan dari apa yang sudah saya sampaikan pada tutorial makeup kali ini, harap maklum teman-teman, karena saya bukan profesional di bidang ini. Saya hanya seorang yang senang sekali dengan dunia makeup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada segmen-segmen berikutnya. Bye-bye.